Halo, Sobat Siabi TV. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan selalu semangat ya. Balik lagi bareng aku, Ikal, di channel Ciabi TV. Di channel Ciabi TV, tempat yang ngobrol seru, informatif, dan pastinya bikin kamu makin tahu banyak hal menarik seputar Indonesia. Dan kali ini, kita akan bahas sesuatu yang mungkin jarang banget dibicarakan nih, yaitu 5 wilayah di Nusa Tenggara Timur yang masuk kategori terkaya. Bukan cuma indah pemandangannya, ternyata secara ekonomi, 5 daerah ini punya catatan luar biasa. Jadi, yuk kita kupas satu persatu, lengkap dengan fakta dan alasannya. Nusa Tenggara Timur atau NTT selama ini memang lebih dikenal karena pesona alamnya yang luar biasa indah serta kekayaan budayanya yang unik. Tapi ternyata di balik keindahan itu ada fakta menarik. Beberapa wilayah di provinsi ini berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan bahkan masuk daftar daerah dengan PDRB per kapita tertinggi. Data terbaru menunjukkan ada 5 wilayah di NTT yang bisa disebut sebagai daerah paling kaya secara ekonomi. Yang menarik, setiap daerah ini punya faktor pendorong ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang kuat di sektor jasa, ada yang pariwisatanya maju, dan ada juga yang unggul di pengelolaan sumber daya alam. Nah, berikut adalah daftar 5 wilayah terkaya di NTT. Nomor 1, Kota Kupang, Pusat Ekonomi dan Layanan Dominan. Sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, Kota Kupang menempati peringkat pertama dengan PDRB per kapita sekitar 64 juta rupiah pada 2024. Kota ini menjadi jantung ekonomi modern NTT dengan mengandalkan sektor jasa, perdagangan, transportasi, keuangan, dan konstruksi. Alasannya jelas ya, peran strategis Kupang sebagai pusat administrasi dan perdagangan regional membuat struktur ekonominya berbasis jasa berkembang sangat pesat. Nomor 2, Kabupaten Sumba Timur, alam, pariwisata, dan pertanian. Di urutan kedua, Kabupaten Sumba Timur mencatat PDRB per kapita sekitar 30 juta rupiah. Wilayah ini terkenal dengan savana yang luas, pantai eksotis, dan kekayaan budaya yang jadi magnet bagi wisatawan. Selain itu, sektor pertanian dan peternakan, terutama jagung, sapi, dan kelapa, menjadi penopang ekonomi masyarakat. Jadi jelas ya, kombinasi wisata alam dan pertanian membuat ekonomi Sumba Timur terus berkembang. Nomor 3, Kabupaten Ende, sejarah dan ekonomi yang terus bertumbuh. Kabupaten Ende menempati posisi ketiga dengan PDRB per kapita sekitar 28 juta rupiah. Wilayah ini dikenal sebagai lokasi perumusan Pancasila oleh Bung Karno, yang kini menjadi daya tarik wisata sejarah yang sangat kuat. Selain itu, sektor pertanian, perdagangan, dan jasa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Jadi, perpaduan antara nilai sejarah, pariwisata budaya, dan penguatan ekonomi lokal menjadikan Ende semakin berkembang. Nomor 4, Rotendao, ekonomi laut dan potensi lokal. Rotendao, pulau paling selatan Indonesia, punya PDRB per kapita sekitar 22 hingga 23 juta rupiah. Ekonomi wilayah ini bertumpu pada sektor kelautan, terutama perikanan dan teripang, serta pertanian lokal. Meski skalanya tidak sebesar Sumba Timur atau Ende, pertumbuhan ekonomi di Rotendao stabil dan konsisten. Kuncinya ada pada pengelolaan hasil laut dan pertanian yang efektif dan berkelanjutan. Dan yang kelima, Kabupaten Ngada, pertanian dan budaya di Flores. Kabupaten Ngada menutup daftar ini dengan PDRB per kapita 21 hingga 22 juta rupiah. Wilayah ini mengandalkan sektor pertanian seperti kopi, cengkeh, dan kelapa, serta hasil hutan. Selain itu, budaya lokal dan tradisi adat yang kuat menjadi identitas dan daya tarik ekonomi bagi masyarakat. Kombinasi pertanian khas lokal dan nilai budaya membuat Ngada tetap kokoh secara ekonomi. Nah, Sobat Siabi TV, itulah tadi 5 wilayah di NTT yang masuk kategori terkaya. Kita bisa lihat bahwa kekayaan daerah itu nggak cuma soal sumber daya alam mentah, tapi juga soal kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah mengelola potensi lokal dengan baik. Ada yang mengandalkan jasa modern seperti Kupang, ada juga yang sukses dengan pariwisata, hasil laut, hingga pertanian khas daerahnya.
Ekonomi NTT memang punya banyak wajah, dan masing-masing wilayah punya kekuatan unik yang saling menopang satu sama lain. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian ya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cihabi TV, supaya kamu gak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bareng aku, Ikal, hanya di Cihabi TV. Tempatnya cerita, fakta, dan inspirasi tentang Indonesia.